sejarah. Jadi itu terkait dengan nasionalisme kan. Yang kedua itu budaya. Jadi mereka sangat bangga akan budayanya yang bikin mereka kuat. Yang ketiga itu bangsa ini kan beragam-ragam juga, suku, bangsa, agama. Jadi keberagaman itu alat pemersatu mereka. Kan mirip aja sama kita ini, nggak ada beda-bedanya ini kan. Lalu yang keempat itu kedua tadi science technology. Itu nomor 2. Jadi pendidikan dan teknologi itu nomor 2. Baru nomor 6 itu ekonomi. Jadi bangsa ini kuatnya seperti itu. Kita suka salah persepsi ekonomi dulu kuat, orang yang lain kuat, kan enggak. Jadi seperti itu mungkin Indonesia baru, Indonesia ke depan itu seperti, bukan berarti Rusia nggak ada kurangnya juga masih banyak. Tetapi dalam waktu 10 tahun sejak Uni Soviet pecah 92 sampai 2000 itu kacau balau, baru mulai 2002 sebenarnya dia bangkit lagi. Dan dalam kurun waktu 10 tahun dia bisa jadi besar lagi seperti ini. Nah, kalau dulu Bapak bangsa buat aliansi strategik dengan fondasi dasar negara, Pancasila dan lain-lain, kurang lebih sama seperti ini sebenarnya. Lalu kemudian kita agak galau begitu. Sekarang mudah-mudahan nggak galau lagi, istilah anak-anak muda. Hadir juga sebenarnya bersama kita ini Pak dosen sedang mengajar bahasa Indonesia di salah satu institut tertua di Moskow yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi jangan kaget kalau ke jalan nanti banyak anak-anak muda sekarang, kalau kita pun sekitar 250-an sekarang ya, yang bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Nah, itu mengenai Rusia baru, Rusia yang kembali tangguh, dan saya yakin banyak hal-hal yang bisa kita belajar juga dari Rusia. Kehadiran Ibu dan Bapak sekalian di Rusia saya kira dalam konteks itu pula sistem pendidikan mereka salah satu yang unggul di dunia. Tahun 50-an, 60-an ribuan mahasiswa Indonesia kan sekolah di sini. Kalau kan kemudian saya pernah ketemu mereka di Belanda waktu saya bertugas di Belanda, ketemu mereka di Prancis, di Jerman, yang tidak bisa pulang saat itu. Mereka itu kalau kita pesan kapal perang, waktu saya di Belanda kita pesan kapal saya kok sekarang otaknya Sukhoi, Corvette, itu yang membuat senapangnya, desain senapangnya itu orang Indonesia, tamatan Rusia. Jadi saya ketemu dia lagi desain, sedikit tahu itu orang Indonesia. Saya datang hampiri dia masih ketakutan, Bapak dari Indonesia ya? Dia tanya dulu, adik siapa? Saya bilang saya dari KBRI Belanda. Saya nggak ditangkap kan? Enggak, saya ditangkap. Bapak sekarang bikin senjata buat pesawat yang kita pesan, masa kita mau tangkap Bapak? Jadi begitu pandai dulu itu. Ada ahli aspal di sini juga, itu orang Indonesia dan sudah pensiun ya. Saya kalau waktunya agak cepat saya bisa mengundang mereka ke sini. Kemarin kita berkumpul-kumpul bakar di belakang sini. Tapi kemudian situasi politik mengakibatkan mereka tidak bisa pulang. Lalu mereka berkeliaran di mana-mana. Ada di sini yang jadi profesor, mengajar bahasa Indonesia. Saya kira Bapak udah ketemu berapa? Pak Sudaryanto. Jadi profesor ekonomi sosialis. Kita kan negara sekarang kan kapitalis sosialis. Begitu juga bangsa pergerakan ekonomi dunia itu nggak kapitalis lagi, dia sudah sosio kapitalis atau kapitalis sosio gitu. Jadi sebenarnya udah benar dulu kita semua, sekarang aja mudah-mudahan bisa kembali lagi. Nah, sekarang mahasiswa Indonesia sudah mulai bersekolah lagi di sini. Jumlahnya masih sedikit sih, 132. Saya dilapor Pak Yul dan Bella bahwa tahun ini akan 170 ya, 170 lagi. Jadi mudah-mudahan total, sebagian udah lulus, jadi mungkin total 200. Kalau Malaysia nggak banyak, cuma 3.000 mereka di sini. Itulah kalahnya lagi. 3.000, Vietnam 6.000 sampai 10.000, Myanmar 3.000, Cina 20.000 dan lain-lain. Jadi kalau ada lulusan Bapak Ibu nanti mau melanjutkan S1, S2 ke sini,
daftar saja ke pusat kebudayaan Rusia di Jakarta. Nanti akan belajar bahasa Rusia mereka 1 tahun di sini dan rata-rata bisa fasih berbahasa Rusia seperti Pak Yun. Begitu. Nah, yang berikutnya juga saya bangga dengan kehadiran adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah. Pak Din sudah